Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Summa qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Summa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillah haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'ata alhasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Kaum muslimin rahimakumullah, puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat karunia Allah yang tiada terhingga, yang kalau kita hitung pastilah kita tidak dapat menghitungnya. Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha, dalam surat Ibrahim. Salawat dan salam bagi Nabi kita agung, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli alaihi wasallam, yang tidak ada makhluk yang semulia beliau, bahkan di antara para rasul dan anbiya serta aulia. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah afdalul khalqi, sebaik-baik makhluk. Kehidupan yang kita jalani bukanlah main-main. Karenanya ada pertanggungan jawab dari apa yang kita lakukan selama kita hidup di dunia maya pada ini. Bahkan pertanggungan jawab itu bukan hanya di akhirat kelak, di dunia pun banyak hal-hal yang kita harus pertanggungjawabkan. Kita harus bertanggung jawab sebagai diri pribadi. Kita harus bertanggung jawab sebagai pimpinan keluarga. Kita harus bertanggung jawab sebagai pimpinan masyarakat. Apalagi yang lebih tinggi sampai presiden harus bertanggung jawab. Bahkan seorang imam atau pemimpin ketika nanti dihisab, dihitung, dimintakan pertanggungjawabnya, yang pertama bukan sholatnya, tetapi bagaimana dia memimpin umatnya atau memimpin masyarakatnya. Begitu besar tanggung jawab seorang pemimpin, dan kita semuanya adalah pemimpin. Oleh karena itu firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Isra ayat 36, wala taqfu ma laisa laka bihi ilm inna sam'a wal basara wal fuada kullun ulaika kana anhu mas'ula. Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati masing-masing itu akan diminta
pertanggungjawabnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Al-Isra ayat 36. Dengan konteks inilah kehidupan ada prinsip-prinsipnya. Tanpa prinsip yang benar, perjalanan hidup kita bisa keluar dari koridor atau arah yang sebenarnya atau syariat Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini juga momentum di seluruh dunia bahwa saudara-saudara kita lebih kurang 3 juta orang sedang melaksanakan prosesi ibadah haji. Dan ibadah haji itu mengandung pelajaran-pelajaran dan prinsip-prinsip hidup yang harus kita pegang erat dan kita jalani selama dalam hidup dan kehidupan ini, baik oleh yang berhaji maupun mereka yang belum berhaji. Nabi Ibrahim alaihissalam adalah teladan, tidak hanya bagi kita, tapi bagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada yang disebut sunnah yang meneruskan dari sunnah Nabi Ibrahim. Di antaranya adalah khitan. Khitan itu dimulai sejak dari Nabi Ibrahim. Bahkan Nabi Ibrahim dikatakan bapak 3 agama, Yahudi, Nasrani, dan Islam. Qad kanat lakum uswatun hasanah fi Ibrahim walladzina ma'ahu. Sungguh terdapat suri teladan yang baik bagi kalian terhadap Nabi Ibrahim dan orang-orang yang mengikutinya. Orang-orang yang mengikutinya minimal keluarganya, tetapi juga dimaksud di sini termasuk kaum Nabi Ibrahim. Dalam agama diistilahkan sebelum Nabi Muhammad itu kaum, tetapi setelah Nabi Muhammad baru umat, karena banyaknya pengikut Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dari keteladan Nabi Ibrahim alaihissalam, hikmah ibadah haji setidaknya ada beberapa hal yang perlu kita teladani. Pertama, Nabi Ibrahim berpegang teguh kepada prinsip kebenaran. Kebenaran yang dijalani, dipertahankan, diperjuangkan oleh Nabi Ibrahim adalah bukan saja ketika beliau sudah tua atau masih setengah tua, tetapi sejak muda Nabi Ibrahim telah memperlihatkan, memperjuangkan prinsip hidup tentang kebenaran, yakni berhala-berhala yang pada waktu itu banyak sekali. Dan bahkan Azar yang disebut ayahnya, ada yang mengatakan pamannya menyuruh beliau untuk menjual berhala itu. Dia lakukan itu dengan setengah hati karena ketergantungannya kepada seorang tua, maka dia sam'an wa ta'atan, diikutinya. Tetapi yang terjadi ada hal-hal yang tidak sesuai dengan prinsip hidup ketika itu bagi orang-orang yang kafir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kemudian disiplin di dalam halal dan haram itu sangat dipegang teguh oleh Nabi Ibrahim dan keluarga Nabi Ibrahim, dan disemarakkan melalui kaumnya. Selain haji, esensi daripada Idul Adha pada hari ini adalah berkurban. Berkurban itu dimulai dari orang berhaji. Karena setiap orang yang berhaji, apabila dia diperbolehkan, dalam arti syariatnya memang membolehkan, maka orang harus menyembelih hewan kurban, yakni orang yang hajinya tamattu. Kan haji ada 3, ada haji tamattu, ada haji qiran, dan haji ifrad. Haji tamattu kebanyakan dari Indonesia menjalankan haji tamattu, maka dia harus membayar dam. Membayar dam itu setidaknya dia harus mengorbankan seekor kambing, dan dalam syariat boleh bersama-sama.
Kurban itu artinya secara pengertian hakiki dalam agama menurut para ulama dari kata koroba artinya dekat, kurban menjadi pendekatan. Maka kurban artinya memberikan sesuatu yang kita sayangi, memberikan sesuatu yang kita suka kepadanya atau kita cintai, tetapi rela untuk dikorbankan. Demi apa? Demi yang lebih kita cintai. Jadi ada cinta, ada yang lebih kita cintai. Di dalam koridor iman, seharusnya hamba Allah itu tidak ada yang dia cintai selain yang menjadikan dia, yakni Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Dalam konteks kekinian kita sebagai umat Islam, dalam hadis dikatakan tidak ada yang lebih harus kita cintai selain Allah dan Rasul. Artinya selain Allah dan Rasul baru nomor 3 yang harus kita cintai. Hadirin jamaah rahimakumullah, kurban itu kita harus laksanakan. Itu merupakan salah satu syariat sosial di dalam Islam. Karena kurban itu tidak boleh kita makan sendiri, tetapi harus diberikan kepada orang lain. Menurut para ulama hanya 1/3 yang boleh kita makan dari kurban yang kita kurbankan. Selain itu adalah artinya lebih besar untuk hak orang lain ketimbang untuk kita dan keluarga. Maka hadis Nabi kita Muhammad SAW mengatakan, man wajada sa'atan walam yudahi wala yaqrabanna musallana. Siapa di antara kalian yang mempunyai keluasan untuk berkurban, mampu dia berkurban, tetapi tidak mau berkurban, maka ada sanksi. Wala yaqrabanna musallana. Janganlah dia dekat-dekat tempat sholat kami. Di mana tempat sholat Nabi ketika itu? Ya di masjid. Masjid itu adalah musola juga. Arti musola itu tempat sholat. Arti masjid itu tempat sujud. Jadi dalam konteks bahasa itu musola adalah masjid. Jadi masjid dan musola adalah tempat sujud dan tempat sholat. Itu artinya kedua tempat itu, atau bukan, atau bahkan lain istilahnya, tempat orang banyak. Tempat orang banyak berkumpul. Nah, tiap-tiap orang banyak itu ada hukumnya. Hukum orang banyak itu ada hukum sosial. Artinya apa? Ada cara interaksi antara satu dengan yang lain. Maka manakala hukum sosial itu kita abaikan, fala yaqrabanna musallana. Jangan dia dekat-dekat tempat sholat kami. Artinya bahasa kita yang mudah, jangan dekat-dekat orang banyak. Kalau dia tidak mau bersosialisasi. Kita hidup bermasyarakat, ada RT, ada RW, ada masyarakat kelurahan, ada masyarakat kecamatan, wali kota, seterusnya provinsi, dan sampai negara, bahkan antar negara. Itu bersosialisasi kita, itu sosial, itu hubungan sosial. Artinya kalau ada orang mampu, lalu dia tidak mau berkorban, maka dia diisolir saja. Kenapa? Dia terhitung orang bakhil. Kalau setiap tahun ada kurban, dia nggak pernah berkurban, diisolir saja, biarkan dia sendiri, urusannya diselesaikan dia oleh dia sendiri. Padahal manusia itu tidak ada satu manusia pun yang tidak membutuhkan orang lain. Yang ringan saja, senyum. Kalau ada orang senyum tanpa orang lain, patut diduga dia harus dibawa di rumah sakit jiwa. Itu artinya dari hal yang kecil, apalagi hal yang besar. Mau mengawinkan anak, mau kenduri, dan lain-lain sebagainya, kita perlu orang lain. Oleh karena itu, kalau orang yang mampu harus pemurah. Dalam Islam ada 3, ada pemurah, ada mubazir, ada bakhil. Islam jalan tengah, pemurah. Arti pemurah itu apa? Dia mau mengeluarkan sebagian rezeki yang dia nikmati untuk orang lain.
Tapi kalau tidak boleh sama sekali keluar, namanya bakhil. Tapi kalau semuanya dikeluarkan, namanya mubazir. Mubazir haram, bakhil juga haram. Yang boleh itu, yang halal itu adalah pemurah. Mengeluarkan dengan sesuai kepentingannya dan sesuai keadaannya. Lihat periksa dalam surat Al-Furqan. Bagaimana keadaan ibadur rahman. Orang yang dicintai oleh Allah, orang yang dibimbing oleh Allah, dia selalu berdoa, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Termasuk Nabi Ibrahim berdoa, Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami pasangan. Pasangan itu kalau dia suami istri, kalau dia istri adalah suami. Wa dzurriyyatina, dan anak-anak. Karena seyogianya orang yang berkeluarga dianugerahi anak. Diminta itu untuk apa? Qurrata a'yun. Apa arti qurrata a'yun itu? Enak dipandang, enak didengar kelakuannya. Dia menjadi pelajar teladan, dia menjadi orang soleh, dia menjadi orang taat. Seperti Nabi Ismail taat kepada bapaknya Nabi Ibrahim. Dan Nabi Ibrahim berhasil sebagai potret keluarga memberikan kader kepada anak-anaknya. Buktinya anaknya Nabi Ismail dan Nabi Ishak semuanya menjadi nabi. Yang menjadi nabi kita Muhammad SAW dari Nabi Ismail, dan tidak ada nabi setelah Nabi Ismail sampai Nabi Muhammad, tidak ada nabi dari keturunan Ismail. Tetapi Nabi Ishak banyak sekali nabi-nabi. Banyak nabi. Nabi Zakaria, Nabi Yahya, Nabi Yakub, Nabi Yusuf. Itu keturunan-keturunan daripada Nabi Ibrahim melalui Nabi Ishak. Nah, potret itu yang harus kita ikuti, yang harus kita dalam keluarga kita bentuk. Nabi bersabda, ibda binafsik, mulailah dari dirimu sendiri. Dari diri kita. Kalau kita mau sholat, mau berjamaah selalu, diri kita, apakah kita sudah sholat berjamaah selalu? Kalau kita menghendaki anak kita rajin, apakah kita sudah rajin? Kalau kita sudah rajin, sudah memberi contoh, lalu anak kita tidak rajin, nah baru kita memberikan sanksi. Jangan kita belum memberikan teladanan, lalu anak kita hukum, kita berikan sanksi. Itu salah. Dalam sabda Rasulullah SAW, ajarilah anakmu sholat kalau dia sudah umur 7 tahun. Dan pukul kalau dia sudah umur 10 tahun belum sholat. Apa maknanya? Dari 7 sampai 10 itu ada 3 tahun. Lama itu 3 tahun. Kalau 2 kali saja orang tua menyuruh anaknya sholat, 2 kali 30 hari, 60 kali 12 bulan, kali 3 tahun lagi, kali 3. Berapa banyak kali orang tua mengajak anaknya untuk sholat. Tetapi yang terjadi belum diajak, begitu diajak langsung dipukul. Akhirnya terjadi kekerasan dalam rumah tangga. Akhirnya terjadi pemberontakan anak remaja kepada orang tuanya. Nauzubillah min dzalik. Jamaah rahimakumullah, wa anna hadza siratul mustaqima fattabi'u wa la tattabi'u subula fatafarraqu bikum an sabilihi dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Dan inilah jalanku, kata Tuhan, jalan yang lurus, maka ikutilah dia, dan janganlah kamu mengikuti jalan-jalan yang lain, karena hal itu akan mencerai beraikan kamu dari jalan Allah. Itu diperintahkan kepadamu agar kamu bertakwa. Jadi kalau kita mengikuti firman Allah, mengikuti apa yang Allah titahkan lalu disambung oleh Nabi kita Muhammad SAW, insya Allah kita tidak akan tersesat. Insya Allah kita berada dalam koridor selalu. Dalam sebuah hadis dikatakan, taraktu fikum amrayni iza tamassaktum bihima lan tadillu abada. Aku meninggalkan 2 hal kepada kalian, kata Nabi. Apabila kalian berpegang teguh kepada keduanya, kalian tidak akan sesat selama-lamanya. Selama-lamanya kita tidak akan sesat.
Apa itu? Kitab Allah wa sunnatu rasulih. Yakni kitab Allah, kitab Al-Quran, dan sunnah daripada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah rahimakumullah, jangan sampai kita berhitung tentang syariat kurban ini. Ada mungkin orang punya uang 10 juta. Itu kalau untuk beli hewan kurban yang 3 juta sudah bisa. Tapi karena dia bakhil, dia nggak mau berkorban. Dia pentingkan yang lain. Ketahuilah dalam agama ini, dalam kehidupan ini, kalau kita memegang agama, maka dunia dapat. Tetapi kalau kita hanya mengutamakan dunia, dunia belum tentu dapat. Kenapa saya bicara begitu? Karena firman Allah mengatakan begitu, wal akhiratu khairu wa abqa. Akhirat itu lebih baik bagimu dan dia kekal. Jadi kalau ada orang mengutamakan dunia, maka urusan dunia itu belum tentu dapat. Kalaupun dapat, sedikit. Kenapa? Hanya masa di dunia saja. Sudah dah dapat sedikitnya, dia tidak puas. Kenapa? Karena sedikit. Sudahlah tidak puas, tidak kekal abadi. Tetapi kalau kita balik, kalau ada orang dalam kehidupan ini, selain dia mencari dunia, juga dia mencari akhirat. Kalau dia mencari akhirat, pasti dapat. Itu satu. Pasti dapat. Yang kedua, sudahlah dapat banyak. Walaupun dia dapat sedikit. Logikanya bagaimana? Oh, dia hanya dapat 1 juta. 1 juta itu kalau di akhirat dikalikan selama-lamanya, tidak ada ujungnya. Itu banyak. Tetapi dunia, walaupun 1 miliar, hanya di dunia saja. Paling lama orang hidup 100 tahun gitu. Dan tidak ada, sudah susah yang 100 tahun itu sekarang. Kebanyakan 70. Bahkan Nabi mengatakan umur daripada umatku itu antara 60 dan 70 tahun. Artinya apa? Sebentar kita hidup di dunia ini. Bahkan Nabi mengatakan kita hidup di dunia itu bagaikan ular menyeberang jalan. Ada ular ketemu kita di jalan raya. Dia nyeberang, sebentar udah masuk ke dalam semak-semak. Artinya sebentar sekali. Tidak bisa kita nikmati selama-lamanya. Oleh karena itu orang yang mengutamakan dunia sungguh sangat rugi. Sudahlah dia banyak, lalu dia puas. Sudahlah puas, kekal abadi. Oleh karena itu kita utamakan kehidupan akhirat, apalagi yang sudah berumur setengah umur. Janganlah berpikir dunia lebih banyak, tetapi hendaklah akhirat lebih banyak. Usia pertengahan itu sudah dikasih contoh Tuhan melalui nabi-nabi. Nabi kita Muhammad SAW diutus umur 40 tahun. Artinya apa? Umur 40 tahun kita sudah harus mawas diri, harus introspeksi diri. Berapa lama kita akan hidup? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa illal jannah. Haji yang mabrur yang dikerjakan oleh orang-orang baik yang sudah pulang haji maupun yang sekarang lagi berjuang untuk mencari haji yang mabrur, maka tidak ada upah, tidak ada balasan, tidak ada ganjaran kecuali jannah, kecuali surga dari Allah Subhanahu wa taala. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa amilus solihat wa tawashaw bil haqq wa tawashaw bis sabr. Demi waktu, sesungguhnya manusia itu dalam kerugian, melainkan orang-orang yang beriman dan orang-orang yang senantiasa melakukan amal soleh dan orang-orang yang senantiasa berwasiat, berpesan kepada saudara-saudaranya yang seiman. Wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Berpesan tentang kebenaran dan berpesan untuk hidup sabar. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu was-sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadza fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim.
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد. Alhamdulillah. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la irhaman liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa ya ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Jamaah rahimakumullah, salah satu yang dituju dari umat Islam seyugiahnya dia hendaklah dapat berhaji. Maka berhaji ini secara program oriented, secara aturan main, berorientasi kepada rencana, maka kita harus rencanakan. Kalau tidak kita rencanakan, ada satu dua yang bisa berhasil haji tanpa rencana. Tidak ada niat, tidak ada persiapan. Tapi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia dipanggil melalui pesan Tuhan kepada Nabi Ibrahim, wa'azin binnas, hendaklah kamu mengajak, memanggil manusia-manusia di bumi. Konon Nabi Ibrahim bertanya kepada Tuhan, di mana Tuhan saya bisa menyampaikan? Suara saya terbatas. Kata Tuhan, kewajiban kamu hanya memanggil. Adapun untuk mengabulkannya ada pada saya, kata Tuhan. Jadi panggilan Nabi Ibrahim itu juga adalah panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi secara syariat, karena manusia itu diwajibkan untuk berikhtiar, maka kita harus mempersiapkan diri. Minimal kita mulai dari sekarang menabung. Sedikit demi sedikit kita sisihkan pendapatan kita. Kita tiru bangsa Cina. Bangsa Cina itu kalau dia uang dapat 100, 90 disimpan, 10 dimakan. Kalau kita terbalik, kalau ada yang dapat kita dapatkan, 90% kita makan. Paling 10% yang kita tabung. Bahkan ada yang tidak bisa menabung. Nah di sini kelengahan kita, kelemahan kita, dan kekurangan kita. Mari kita menabung, mari kita berhemat. Kenapa? Salah satu hidup, bagian daripada hidup itu harus ada iktisad, ada sosial, ada iktisad. Iktisad itu ekonomi. Jadi artinya yang sedikit itu bagaimana kita memilikinya untuk dapat cukup. Dan itulah arti keberkahan. Berkah itu artinya sedikit cukup, banyak apalagi. Sebaliknya yang nggak berkah, yang banyak tidak cukup, apalagi sedikit. Oleh karena itu kita berusaha yang sedikit kita terima dari Tuhan. Pertama kita ridho, yang kedua kita manage. Bagaimana caranya supaya anugerah Tuhan ini dapat mencukupi kita, dan bahkan nanti suatu saat waktunya kita mendapat panggilan dari Tuhan untuk datang ke Masjidil Haram, untuk datang ke tanah suci. Sehingga orang mengatakan sebelum ke tanah kusir sebaiknya kita ke tanah suci dulu. Amin ya rabbal alamin. Sekali lagi, wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa illal jannah. Haji yang mabrur itu yang diidam-idamkan oleh orang yang pulang dari haji. Cirinya 3. Satu, orang yang sudah haji itu selalu menebar perdamaian. Yang kedua, orang yang sudah haji itu ucapan-ucapannya selalu yang membawa salam perdamaian. Dan yang ketiga, wa'at'imun ji'an, dia selalu berkontribusi untuk orang-orang yang dihafnot, orang-orang yang tidak berpunya. Kalau 3 itu ada ciri pada dia, maka hajinya adalah haji yang mabrur. Itu cirinya dari Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Marilah kita sempurnakan khutbah ini dengan sama-sama kita mengangkat tangan, berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala yang dalam keadaan kita diberi rezeki Tuhan yang masih terbatas, kiranya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan rezeki yang lebih dan dapat kita minit dengan sebaik-baiknya. Dan kita berdoa agar Allah senantiasa mengistiqomahkan kita selalu, always dapat melaksanakan agama ini dengan sebaik-baiknya, dan kita dalam ketaatan. Dan kalau dia suami menjadi
suami yang dibanggakan. Dan kalau dia istri, jadilah dia istri yang dibanggakan. Seperti doa yang tadi diterangkan. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Ya Allah, ampuni dosa kaum muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat, baik yang masih hidup maupun yang telah meninggal dunia. Sungguhnya Engkau Maha mendengar dan dekat mengabulkan doa. Allahumma ansurna fa innaka khairun nasirin, waftah lana fa innaka khairul fatihin, waghfir lana fa innaka khairul ghafirin, warhamna fa innaka khairur rahimin, warzuqna fa innaka khairur raziqin, wahdina wa najjina minal qaumiz zalimin. Ya Allah, tolonglah kami, sesungguhnya Engkau adalah sebaik-baik pemberi pertolongan. Menangkanlah kami, sesungguhnya Engkau adalah sebaik-baik pemberi kemenangan. Ampunilah kami, sesungguhnya Engkau adalah sebaik-baik pemberi ampun. Rahmatilah kami, sesungguhnya Engkau adalah sebaik-baik pemberi rahmat. Berilah kami rezeki, sesungguhnya Engkau adalah sebaik-baik pemberi rezeki. Tunjukilah kami dan lindungilah kami dari kaum yang zalim dan kafir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Allahumma ij'alhum hajjan mabrura wa sa'yan maskura wa zamban maghfura wa tijaratan lan tabur. Ibadallah, inna Allah ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wadhkurullahal 'azima yadhkurkum was'aluhu min fadli yu'tikum wa la dzikrullahi akbar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang subscribe semoga rezekinya berlimpah, amin.